Perkenalkan, nama saya Anggela Trisnawati. Saya dari kelas A2 Manajemen Pagi dengan NIM 19104168897, mata kuliah e-marketing dengan dosen Bapak Adi Mursalin SMM. Baiklah, di video ini saya akan menjawab soal UTS e-marketing. Baiklah, kita langsung pada pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan digital. Digital merupakan cara baru dalam menyampaikan konten atau isi kepada pemakai dan juga dapat digunakan untuk membina hubungan dengan pelanggan atau bagi pemasar melalui media elektronik ataupun internet. Lalu soal yang kedua, jelaskan mengapa memahami pemasaran digital sangatlah penting. Karena untuk memudahkan komunikasi dengan konsumen tentunya. Konsumen akan merasa dihargai bila dilayani dengan baik dan cepat oleh suatu perusahaan. Begitu juga jika perusahaan mengeluarkan produk baru bisa melakukan promosi secara langsung kepada konsumen. Soal yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan crowdsourcing. Crowdsourcing adalah contoh kuat cara kerja alat digital yang memungkinkan orang mempunyai cara berpikir tertentu. Dalam istilah sederhana, crowdsourcing adalah model pemecahan masalah yang mengandalkan komunitas aktif untuk menemukan solusi terhadap masalah tersebut. Crowdsourcing sangat bergantung pada alat dan bentuk komunikasi yang dimungkinkan oleh internet. Lalu soal yang keempat, jelaskan perbedaan crowdsourcing dengan peer-to-peer lending. Jika crowdsourcing lebih bersifat sukarela, peer-to-peer lending atau yang sekarang dikenal dengan istilah vintage lending mengusung konsep yang sama tetapi skemanya berbeda karena peer-to-peer lending bersifat pinjaman. Soalan yang kelima, jelaskan apa yang dimaksud dengan crowdfunding. Dan agar dana yang didapatkan dari crowdfunding lebih optimal, ada 3 hal yang perlu dilakukan. Sebutkan dan jelaskan ketiga hal tersebut. Crowdfunding atau urun dana atau penggalangan dana adalah proses mengumpulkan sejumlah dana untuk sebuah proyek atau usaha oleh sejumlah besar orang yang biasanya dilakukan secara online. Nah, agar dana yang didapatkan dari crowdfunding lebih optimal, maka dapat melakukan 3 hal seperti berikut. Yang pertama, membuat proposal usaha dengan menarik. Nah, siapkan proposal usaha yang menarik, interaktif, dan juga informatif. Proposal yang diajukan sebaiknya berisi tentang informasi detail mengenai prospek bisnis ke depannya, mulai dari jenis bisnis, proses manajemen, proses pemasaran, dan tujuan utama dari bisnis yang dijalankan. Yang kedua, mendaftar ke situs crowdfunding. Nah, proposal yang sudah selesai bisa langsung didaftarkan ke salah satu situs crowdfunding yang ada di Indonesia. Pilihlah sekiranya situs crowdfunding yang terpercaya dan sudah terkenal karena di situs itulah para pemilik modal biasanya berkumpul. Lalu yang ketiga, mengunggah dan memantau perkembangan proposal usaha. Nah, setelah menemukan situs crowdfunding, unggahlah proposal usaha yang sudah dibuat. Jangan lupa untuk memantau perkembangan kampanye dari proposal yang diunggah tadi. Apabila salah seorang pemilik modal bertanya mengenai prospek usaha yang tertera di crowdfunding, jawablah dengan singkat, padat, dan juga jelas. Lalu soal yang keenam, cara mendapatkan uang di internet memang gampang-gampang susah. Apalagi ada beberapa metode yang harus kamu lakukan. Bagi kamu yang ingin mendapatkan uang di internet, berikut adalah cara-caranya. Coba Anda jelaskan cara-cara mendapatkan uang di internet. Nah, bagi kita yang ingin mendapatkan uang di internet, berikut merupakan cara-caranya. Yang pertama, mengunduh aplikasi microtasking. Nah, cara pertama untuk mendapatkan uang di internet adalah dengan mengunduh aplikasi microtasking. Untuk mengunduh aplikasi ini, kamu hanya perlu menggunakan smartphone dengan mengunduh aplikasi yang memberikan reward. Lalu jika kamu sudah melakukan registrasi dan juga login, maka kamu akan diminta untuk melakukan tugas, misalnya mengunduh aplikasi, membuka kunci smartphone hingga membaca artikel atau berita. Salah satu aplikasi microtasking yang sering diunduh oleh banyak orang adalah AFIF. Untuk menggunakan aplikasi ini, kamu hanya perlu memainkan dan menyelesaikan tugas agar mendapatkan sejumlah uang. Lalu yang kedua, menulis blog atau artikel SEO friendly. Nah, cara mendapatkan uang di internet lainnya adalah menulis blog atau artikel dengan SEO atau Search Engine Optimization. Untuk memulainya, kamu harus memiliki minat menulis dan menentukan jenis tulisan yang akan dibuat seperti kesehatan, gaya hidup, otomotif, teknologi, dan juga kuliner. Selain itu, kamu juga bisa membuat blog atau menulis posting dengan SEO friendly agar bisa masuk ke halaman pertama mesin pencarian seperti Google, Yahoo,
atau Bing. Hal itu dilakukan agar tulisanmu bisa meraih traffic blog, kemudian mendapatkan sejumlah uang melalui berbagai cara seperti Google AdSense, link afiliasi, dan lainnya. Lalu yang ketiga, mengisi survei online. Kamu juga bisa menghasilkan uang dari internet dengan cara mengisi survei online. Dengan mengisi survei tersebut, kamu akan mendapatkan imbalan berupa sejumlah uang yang bisa ditukar dari akunmu. Nah, sudah banyak layanan survei online berbayar yang menawarkan kemudahan seperti ClickSense. Keuntungan dari layanan tersebut adalah jika kamu dibayar menggunakan mata uang dolar. Selain ClickSense, kamu juga bisa mengisi survei di SurveyOn, Mobrok, hingga ViewFree. Lalu ada menjadi reseller domain atau website. Nah, dengan menjadi reseller domain, kamu bisa membeli dan menjual kembali produknya. Semakin unik nama domain kamu, maka semakin mahal pula harganya. Untuk membeli domain sendiri, kita harus menuju penyedia domain, yaitu Niaga Hoster, Hostinger, Domainisia, dan lainnya. Selanjutnya, kamu hanya perlu menunggu pembeli menghubungi kamu atau menjualnya kembali ke situs Flippa.com dan lainnya. Kamu juga bisa menjual blog atau website dan dengan konsep yang sama, yakni membeli domain. Lalu selanjutnya menjadi freelance di berbagai bidang. Dengan bayaran yang sama seperti pekerja kantoran dan jam kerja yang fleksibel, kamu bisa menekuni bidang freelance di berbagai bidang. Misalnya kamu bisa mendaftar di situs Freelancer.com. Dalam situs tersebut kamu bisa mencari dan juga menawarkan jasa seperti pembuatan dan pengembangan website, menulis artikel, desain, hingga administrasi. Lalu soal yang ke-7, apa yang dimaksud dengan analisis web? Mengapa analisis web begitu penting? Dan apa tujuan melakukan analisis web tersebut? Nah, analisis web juga dikenal dengan analisis lalu lintas atau pengendalian web. Web sendiri berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dan memantau kesuksesan situs web jangka panjang. Ada 6 alasan mengapa analisis situs web penting untuk pertumbuhan bisnis kita. Yang pertama, kenali pengunjung kita dengan baik dan tingkatkan pengalaman pengguna. Lalu yang kedua, ketahui konten terbaik dan fokus pada itu. Yang ketiga, ini membantu SEO situs Anda. Yang keempat, lacak rujukan teratas dan bangun strategi untuk mendapatkan lebih banyak dari mereka. Yang kelima, memanfaatkan tautan keluar teratas Anda sebagai peluang kemitraan. Yang keenam, melacak metrik e-commerce Anda dengan mudah dan memanfaatkannya untuk lebih banyak penjualan. Nah, tujuan melakukan analisis web sendiri adalah banyak statistik kunci dihitung dan diamati sebagai bagian dari analisis web secara umum. Masing-masing indikator ini merupakan insentif untuk mengambil tindakan terhadap perbaikan. Oleh karena itu, sangat penting bagi operator situs web untuk fokus pada tujuan utama mereka dan menetapkan prioritas dengan benar. Jika demikian, maka pengenalan yang konsisten dan cepat dari ukuran yang ditargetkan adalah mungkin. Lalu, soal yang ke-8. Ada banyak model untuk melakukan pendekatan pemesanan digital. Salah satunya adalah model TCAO. Sebutkan dan jelaskan model TCAO tersebut. Nah, model-model TCAO adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Think. Think adalah titik awal dalam pendekatan yang kita gunakan. Pendekatan ini bertujuan mengembangkan rencana strategis untuk dunia digital seperti perencanaan komunikasi tradisional. Pendekatan ini mencakup topik-topik seperti wawasan konsumen, penelitian, pengembangan konsep, alokasi anggaran, dan perencanaan saluran. Lalu yang kedua ada Create, yaitu menghidupkan konsep dengan menjalankan kampanye dan membentuk platform. Pendekatan ini mencakup semua aspek menciptakan aset web, mulai dari desain dan pengembangan web hingga copywriting konseptual, penciptaan aset media sosial, pengembangan ponsel, sistem bisnis rekayasa, dan integrasi media sosial. Lalu ada Engage, bertanggung jawab untuk mengarahkan lalu lintas dan membangun hubungan, pembelian dan perencanaan media, optimasi mesin pencari, pemasaran email melalui media sosial, dan manajemen kampanye adalah beberapa kegiatan utama di sini. Lalu ada optimisme. Optimisme adalah tentang perbaikan berkelanjutan. Ini memberikan wawasan dan pelajaran melalui analitik, penambatan data, optimasi, dan pengujian konversi. Optimisme relevan pada setiap tahap proses. Lalu soal yang terakhir yaitu soal nomor 9, sebutkan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan sebelum UTS e-marketing. Tugas-tugas yang dikerjakan sebelum UTS marketing yaitu yang pertama meringkas bab 1 tentang menerapkan digital dalam pemasaran. Lalu yang kedua meringkas bab 2 dengan materi Think.
Baiklah, sekian jawaban UTS e-marketing saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.